Karena apa sih, apa spesialnya Al-Fatihah gitu loh. Kita juga bisa baca, anak bayi juga Al-Fatihah tahu gitu. Kita nggak perlu lagi ilmu ini gitu. Kita tuh pengennya belajarnya tuh langsung Baqarah, langsung Yasin gitu kan teman-teman. Salah satu yang membuat kenapa para ulama itu setiap kali safari dakwah masuk kampung yang di situ itu misalnya musliminnya masih awam gitu ya. Yang pertama kali didakwahkan itu adalah Al-Fatihah, itu karena Al-Fatihah itu surat yang sangat sakral untuk sholat kita. Ya. Yang paling pertama kali ditanya di hari akhir nanti apanya, Husain? Kira-kira pas kita udah meninggal ya, masuk hari kiamat ya. Sholat sih. Sholat kan ya, bagaimana sholatnya? Dan ketika dalam hadis juga yang sahih, ketika sholat kita dilihat ada yang kurang, akan ditanyakan apakah dia memiliki nawafil, memiliki sholat sunnah, gitu kan ya, untuk pelengkapnya. Sholat itu yang paling penting dan yang paling pertama akan ditanya teman-teman di hari kiamat. Dan kemarin juga sampai ke Mesir ya, belajar banyak kitab gitu kan. Ada baru sadar juga ada pembahasan di mazhab kita Imam Syafi'i gitu. Kalau misalnya suami istri itu sholat di rumah dan suaminya mengimami, kalau istrinya itu lebih baik bacaannya dari suaminya, ya suaminya itu bacaannya masih kurang benar tajwidnya, minimal shot dibaca sa gitu ya, sa baca sa itu minimal banget ya, itu bisa menjadikan istrinya sholatnya nggak sah. Jika kondisinya suaminya itu masih belum benar tajwidnya, itu lebih baik untuk sholat sendiri. Karena pas kemarin baru belajar itu, waduh, banyak banget Ana lihat yang mungkin istrinya lebih peka dari suaminya gitu kan ya. Terus mau ngingetin suaminya, bang kayaknya ada yang salah deh bang, apa langsung diingetin, merasa diperui gitu loh. Penting juga teman-teman ya, kita mengingatkan itu kan juga ada yang namanya fikih dakwah ya. Fikih dakwah itu diantaranya bagaimana kita mendakwahi seorang itu di waktu yang tepat. Kata imamnya tajwid, Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala, bait-bait awalnya matan Jazariyah beliau, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu malam yujawidil qur'ana athimu. Membaca Quran dengan tajwid itu wajib hukumnya, wajib ain. Malam yujawidil qur'ana athimu, barang siapa yang enggan atau enggak kepikiran lah gitu loh untuk mentajwidkan Al-Quran, maka dia berdosa. Ya, berdosa karena ini wajib ain, sama kayak kita kalau ninggalin sholat berdosa gitu pula Quran kalau dibaca enggak dengan tajwidnya, itu kita bisa berdosa karena bisa pengaruh pada maknanya juga. Dan juga ini bukan berarti wah saya belum sempurna nih berarti selama ini nggak ada pahalanya gitu, enggak juga teman-teman ya. Allah Maha tahu siapa yang lagi mempelajari, lagi belajar, siapa yang hatinya juga lagi berusaha buat nyari kelas atau misalnya berusaha untuk memperbaiki. Kita itu jangan menjadi orang-orang pelajar Quran yang musiman, terus setiap ada kajian lagi, wah ini belum sempurna nih, langsung cari lagi gitu kan ya. Yang penting bacaan kita itu sudah masuk ke kriteria cukup lah ya, jangan sampai jauh banget dari makrosnya. Jadi kita udah tahu kalau ini harus isti'la, maka kita ada usaha buat mengisti'lakan. Belum bisa sambil mempelajari, oh sifatnya kita udah tahu nih. Nah kita udah mulai mendekati sifatnya, walaupun kita udah tahu juga kalau sifatnya itu masih jauh dari yang seharusnya, kita masih jauh gitu. Jadi yang pertama, niat untuk selalu memperbaiki, karena memperbaiki bacaan Quran, mempelajari Quran, ya tafsirnya, makna ayatnya, tajwidnya, lain-lainnya, hukum-hukumnya, itu PR kita sampai kita wafat. Ya, thalabul ilmi itu ilal lahdi, kalau kata para ulama, sampai ke liang lahat. Kita sungguh lagi berjihad, jadi jangan mikir-mikir jihad itu bukan bawa parang gitu kan sama tombak. Jihad yang ini dulu lah, memperbaiki bacaan Quran kita sendiri, baru kita perbaiki bacaan orang lain. Selalu jaga niat keikhlasan kita dalam beramal. Soalnya kadang-kala kita memposting untuk ngajak tilawah, tapi itu supaya kita dibilang kita yang tilawah gitu. Niat itu adalah sesuatu, kata para ulama, masyakola yang niat. Gak ada sama sekali yang lebih sulit saat saya menuntut ilmu itu kecuali niatku. Makanya hendaknya bagi kita setiap hari niat terbaharui. Selain niat untuk puasa yang harus diperbaharui setiap malamnya, itu pula niat dalam baca Al-Quran dan dalam beramal-amal soleh di bulan Ramadan yang mulia ini.